Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Beetlejuice to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan melihat tajam ke pria tua yang tampak rendah hati berpakaian abu-abu itu. Sesaat kemudian dia akhirnya tersenyum. Dia menangkupkan tangannya dan dengan sopan bertanya, "Tuan tua ini seharusnya adalah sesepuh dari suku tikus penelan emas, bukan?" tanya Xiaoyan. Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut saat mendengar ini. Dia melompat turun dari dahan pohon. Dia melihat Xiaoyan sekali sebelum tersenyum dan berkata, "Penglihatan anak kecil memang cukup bagus." Xiaoyan tersenyum. Setelah mengingat apa yang dikatakan Nalan Yanran kepadanya sebelumnya, Xiaoyan secara alami tidak akan mengatakan apapun untuk menyinggung anggota suku tikus penelan emas ini. Selain itu, orang ini cukup kuat dan kemungkinan besar memiliki posisi tinggi di klan. Sepertinya seseorang akan menderita dengan menyinggung perasaannya. "Senior, saya adalah Xiaoyan. Saya telah sembrono mengubah tempat ini menjadi seperti ini. Semoga senior tidak akan menyalahkan saya." Xiaoyan tersenyum, botol giok dengan cepat muncul di tangannya. Setelah itu dia menyerahkannya. "Ini adalah beberapa pil pendingin ki. Meskipun saya tahu bahwa hal-hal ini mungkin tidak berarti apa-apa di mata senior, mereka memiliki efek yang cukup besar ketika digunakan untuk memulihkan doki seseorang," ucap Xiaoyan. Pil pendingin ki ini adalah pil obat tipe 5 yang dapat dibuang. Itu memiliki efek memungkinkan Dou Huang atau Dou Zong memulihkan doki mereka pada tingkat yang lebih cepat dan dianggap sebagai pil obat yang dapat diperluas ke tingkat yang lebih tinggi. Orang tua berpakaian abu-abu itu terkejut saat melihat tindakan Xiaoyan ini. Namun, matanya yang menyipit langsung menjadi cerah saat dia mendengar nama pil pendingin ki. Pil ini bahkan lebih langka dari sudut pandang binatang sihir, karena hanya manusia yang memiliki seorang alkemis. Meskipun beberapa binatang ajaib mampu memperbaiki pil obat dengan mengandalkan bakat mereka, jumlahnya terlalu sedikit. Pil ini mungkin bukan dari tingkat yang sangat tinggi, tetapi efeknya memulihkan doki seseorang dengan cepat dan menyebabkan laki tua berjubah abu-abu itu tertarik. "Hahaha, adik kecil, aku merasa kamu sangat enak dipandang saat pertama kali melihatmu." Pria tua berjubah abu-abu itu menjilat bibirnya dan tertawa. Setelah itu dia tidak melakukan tindakan saat dia begitu saja menerima botol giok dari Xiaoyan. Setelah itu dia melihat ke sekelilingnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya akan meminta seseorang untuk membersihkan tempat ini. Anak kecil tidak perlu khawatir. Saya juga akan membantu Anda membersihkan beberapa dari hal-hal yang merepotkan ini," ucap pria tua itu. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah abu-abu dan dengan hormat berkata, "Kalau begitu, terima kasih, Pak Tua," ucap Xiaoyan. "Saya adalah Jingu. Jangan panggil aku apapun, Pak Tua." Pria tua berpakaian abu-abu itu tertawa. Setelah itu dia mengamati tubuh Xiaoyan sebelum dia tiba-tiba berkata, "Anak kecil, kamu seorang alkemis kan? Aroma seperti ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh orang biasa." Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Pihak lain jelas memiliki bakat khusus dalam hal indera penciuman. Oleh karena itu dia tidak menyembunyikan apapun dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. "Hahaha, alkemis. Hal ini benar-benar terlalu langka." Sebuah cahaya aneh melintas di mata Jingu saat dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan dia segera tersenyum dan berkata, "Kamu harus masuk dulu. Rubah putih milik gadis kecil itu tidak memiliki masalah saat melewati labirin. Namun masih ada cukup banyak penghalang jika Anda ingin berhasil mencapai kolam darah gunung surga. Tenang, saya ini bukanlah seseorang yang tidak akan bekerja setelah menerima sesuatu. Saya akan memberitahu yang lain untuk merawat Anda secara khusus," ucap pria tua itu.
Hati Xiaoyan bersuka cita saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak rugi dengan memberikan pil obat ini. Orang tua itu memang memiliki posisi yang cukup tinggi di suku tikus penelan emas. Karena Xiaoyan telah mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah menangkupkan tangannya ke Jingu, dia berbalik dan memasuki pintu pohon. Jingu tanpa sadar membelai janggutnya saat dia melihat Xiaoyan menghilang di balik pintu pohon. Ekspresinya adalah salah satu pemikiran yang dalam sementara dia dengan lembut bergumam. Anak kecil ini juga seorang alkemis. Tapi, aku ingin tahu apakah dia telah mencapai persyaratan kita. Jika memungkinkan, kita dapat menyelamatkan cukup banyak masalah. Xiaoyan baru saja melangkah ke pintu pohon ketika area di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Pikirannya segera terasa agak pusing. Pada saat dia pulih, dia tertegun menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah diliputi oleh lapisan kabut tebal yang tidak dapat dihamburkan. Kepadatan kabut di tempat ini setidaknya 10 kali lebih padat daripada kabut di pegunungan. Apalagi hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa bermasalah adalah kabut di tempat ini tidak bisa ditembus oleh kekuatan spiritual. Apakah ini yang disebut labirin? Ini memang merepotkan. Xiaoyan dengan sungguh-sungguh melihat ke sekelilingnya. Xiaoyan tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin ketika dia berbicara pada dirinya sendiri. Segera suara lembut Nalan Yanran ditransmisikan dari sampingnya. Tidak perlu panik, ini aku. Lengan tegang Xiaoyan perlahan rileks. Tatapannya mengikuti arah dari mana suara itu berasal dan melirik. Namun dia terkejut menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Namun sentuhan yang ditransmisikan dari tangannya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Nalan Yanran ada di sampingnya. Tidak perlu melihat. Labirin ini bisa menghalangi pandangan seseorang. Meskipun kita berdekatan, kita masih tidak dapat melihat tubuh pihak lain. Aku akan menarikmu bersamaku. Dengan rubah putih ini memimpin, seharusnya tidak terlalu sulit untuk keluar di tempat ini, ucap Nalan Yanran. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Hatinya sedikit bersuka cita, dia beruntung. Dia bertemu dengan Nalan Yanran di sepanjang jalan. Jika tidak, bahkan dia akan terjebak dalam labirin ini. Kabut tebal meresap ke dalam labirin sementara sentuhan lembut dari tangannya muncul. Seolah-olah seseorang sedang menyentuh batu giok kualitas terbaik. Perasaan yang indah dan lembut menyebabkan seseorang merasa tidak ingin berpisah dengannya. Ini menyebabkan hati Xiaoyan bergetar tanpa sadar. Namun perasaan semacam ini dengan cepat ditekan oleh Xiaoyan saat itu muncul. Dia segera menundukkan kepalanya karena malu dan membiarkan Nalan Yanran menariknya saat mereka perlahan maju. Kemajuan yang tenang ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum Xiaoyan merasakan bahwa kabut di sekitarnya tampaknya secara bertahap menjadi jauh lebih tipis. Kita akan segera meninggalkan labirin. Suara Nalan Yanran baru saja terdengar saat angin bertiup kencang. Kabut tebal di sekitarnya sangat berfluktuasi. Mereka dengan cepat mundur dan pemandangan di sekitarnya perlahan muncul. Puncak gunung yang tampak sangat megah muncul di depan Xiaoyan dan Nalan Yanran. Pada saat ini, keduanya berada di dasar titik tengah. Tikus raksasa yang diselimuti rambut emas berulang kali mondar-mandir di kedua sisi jalan pegunungan yang agak curam itu. Ini pasti tikus penelan emas. Jangan merugikan mereka. Jika tidak, itu pasti akan membuat marah suku tikus penelan emas. Mata cantik Nalan Yanran melihat ke arah tikus besar berwarna emas itu saat dia mengucapkan sebuah pengingat. Ayo pergi. Titik tengah adalah tempat panggung Gunung Surga berada. Setelah itu ada beberapa pos pemeriksaan yang ditempatkan suku tikus menelan emas. Hanya dengan berhasil melewati mereka, seseorang akan dapat mencapai kolam darah Gunung Surga di atas. Nalan Yanran memeluk rubah putih itu sementara jarinya menunjuk ke tengah gunung saat dia tersenyum tipis pada Xiaoyan. Panggung Gunung Surga. Mata Xiaoyan menyipit saat mendengar ini. Tempat ini adalah tempat yang disebut Panggung Gunung Surga yang disebutkan oleh Tang Yin sebelumnya. Selain itu dia mengatakan bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama di sana. Sepertinya dia berbicara tentang bekerja sama untuk melewati pos pemeriksaan. Sepertinya ada cukup banyak orang saat ini yang hadir di sana. Pos pemeriksaan yang bisanya dibuat oleh suku burung walet emas cukup sulit. Meskipun mereka yang tiba di sini tidak lemah, cukup sulit
jika seseorang ingin menerobos mereka, ucap Nalanyan Ran sambil tertawa. Xiaoyan juga tersenyum. Ada panas membara di matanya saat dia berseri-seri. Kalau begitu, ayo pergi. Kita tidak boleh membiarkan orang lain menempati 8 tempat sebelum kita. Tidak lama setelah itu mereka pun menuju ke tangga. Bagian tengah Gunung Mata Surga adalah panggung yang sangat luas. Panggung dibangun dari batu yang tertata rapi. Ada tangga batu yang mencapai puncak Gunung Mata Surga di satu sisi peron. Namun bagian depan tangga batu saat ini dijaga oleh beberapa anggota klan dari tikus penelan emas yang bertubuh manusia. Ada hampir 20 sosok manusia berkumpul di peron jauh dari tangga batu. Mereka dibagi menjadi kelompok ukuran yang berbeda. Beberapa dari mereka sendirian, beberapa dari mereka bertiga, sementara beberapa dari mereka lainnya berada dalam kelompok yang lebih besar. Orang-orang ini tersebar di peron dan saling berbisik. Saat melakukannya, tatapan mereka akan berulang kali melihat ke arah jalan curam yang menuju ke peron. Berdasarkan waktu, labirin akan segera ditutup. Setelah waktu habis dan labirin ditutup, inilah saatnya bagi mereka untuk mencoba menerobos pos pemeriksaan. Sosok yang penuh warna, yang sangat mencolok di kerumunan manusia, dengan aura mulia seperti burung Phoenix, dengan mudah menjadi salah satu karakter utama yang hadir di sana. Wanita ini secara alami adalah Nona Feng dari Pavilion Petir Angin. Sementara dia secara acak bercakap-cakap dengan seseorang di sampingnya, mata cantik wanita berpakaian warna-warni itu berulang kali melihat ke arah tangga batu. Sudut mulutnya berisi ejekan samar. Sesaat kemudian dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia memang agak melebih-lebihkan orang itu. Tidak disangka bahwa dia bahkan tidak dapat mencapai panggung Gunung Surga ini. Dung! Suara gong perlahan bergema di atas panggung. Sementara sosok tua yang agak kecil perlahan berjalan keluar. Tatapannya melihat tempat itu dengan acuh tak acuh saat dia berkata dengan suara yang agak lemah. Waktu habis. Biarkan upaya yang menerobos pos pemeriksaan dimulai. Wanita berpakaian warna-warni itu benar-benar menarik pandangannya ketika dia mendengar orang ini membuka mulutnya. Tampaknya orang itu hanya mengandalkan roh yang kuat seperti yang dia harapkan. Namun keuntungan itu sama sekali tidak ada di pegunungan Mata Surga ini. Suara angin kencang muncul saat tatapan semua orang bergeser. Segera dua sosok melesat dari tangga batu seperti dua anak panah. Setelah itu mereka terus mendarat di peron. Tawa yang sejuk dan ceria dipancarkan secara acak. Maaf, saya sudah sampai. Mudah-mudahan saya tidak mengganggu kelulusan pos pemeriksaan, bukan? Mata cantik dari wanita berpakaian warna-warni mengerah saat dia mendengar tawa ini. Dia perlahan menoleh dan menatap wajah muda yang tersenyum itu. Sesaat kemudian dia hanya bisa mendengus dingin dan memalingkan mukanya. Kemunculan kedua orang ini tentu saja menarik cukup banyak perhatian dari mereka yang hadir. Banyak tatapan melesat ke arah kedua orang ini. Namun kebanyakan dari mereka kecuali sedikit tidak mengenal Xiaoyan dan Nalanyan Ran. Meskipun nama Xiaoyan telah menyebar jauh karena dendam baru-baru ini kepada Pavilion Petir Angin, masih ada sedikit celah antara dia dan Nona Feng, Tang Ying, dan individu luar biasa lainnya dari generasi muda di hati beberapa orang. Xiaoyan tampaknya tidak merasakan tatapan ini. Matanya melihat ke tempat itu. Setelah melihat ada hampir 20 sosok yang hadir, hatinya tanpa sadar sedikit terkejut. Tidak disangka kecepatan orang-orang ini begitu cepat. Dia tidak dapat menyusul mereka meskipun melakukan perjalanan sepanjang malam. Tentu saja, sebagian besar alasan adalah karena Xiaoyan tidak terbiasa dengan rutenya. Orang-orang yang hadir sebagian besar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pegunungan Mata Surga. Selain itu mereka juga mengetahui dengan jelas beberapa pintasan. Dibandingkan dengan mereka, Xiaoyan yang tidak terbiasa dengan tempat itu secara alami berada pada posisi yang lebih dirugikan. Jika dia akhirnya tidak bertemu Nalanyan Ran di menit terakhir, kemungkinan dia akan kesulitan tiba di tempat ini tepat waktu. Sementara tatapan Xiaoyan melihat ke sekeliling, dia berhasil melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Matanya pertama kali berhenti pada Nona Feng yang tubuhnya meresap aura mulia. Penampilan wanita ini tidak kalah dengan Nalanyan Ran. Selain itu, sikapnya adalah sesuatu yang membuat pria tertentu ingin menaklukkannya. Nona Feng yang jaraknya cukup dekat juga sepertinya telah merasakan tatapan Xiaoyan. Matanya bergerak dan menatap Xiaoyan juga.
ada sedikit provokasi di matanya. Masalah antara Xiaoyan dan Paviliun Petir Angin Utara telah menjadi masalah yang cukup besar. Pada akhirnya, Fei Tian pun gagal menangkapnya. Hal ini menyebabkan Paviliun Petir Angin kehilangan banyak wajah. Jika dia bisa menangkapnya dan menyerahkannya kepada Paviliun Petir Utara, Paviliun Petir Utara akan berutang budi padanya. Mereka mungkin akan sangat membantu dalam memperjuangkan penerus kepala paviliun. Sudut mulut Nona Feng terangkat. Dia tersenyum tipis. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa melepaskan orang ini. Jika dia diizinkan untuk berhasil meninggalkan penggunungan mata surga, dia akan dapat meminjam bantuan roh yang kuat. Pada saat itu bahkan dia akan kesulitan melawannya. Karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, Nona ini akan menerimamu begitu saja, ucap Nona Feng dalam hati. Xiaoyan secara alami tidak dapat mengatakan apa yang wanita ini pikirkan di dalam hatinya. Bahkan jika dia menyadarinya, dia hanya akan mengejek. Mungkin dia memang takut pada orang-orang tua dari Paviliun Petir Angin. Namun hanya ada sedikit orang dari generasi yang sama yang bisa memaksanya ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Paling tidak, dia belum pernah bertemu seseorang sejak dia pertama kali memulai pelatihan. Tatapan Xiaoyan beralih ke dari Nona Feng sebelum berhenti di dua sosok lainnya. Dia telah bertemu dengan dua orang ini di pegunungan. Mereka adalah Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang dan Wang Chen dari Paviliun Musim Semi Kuning. Tang Ying tersenyum dan sedikit mengangguk saat dia merasakan mata Xiaoyan. Namun di sisi lain, wajah Wang Chen tampak gelap. Matanya terlihat dingin. Dia sepertinya tidak menyukai Xiaoyan. Xiaoyan juga mengangguk ke Tang Ying dan benar-benar mengabaikan Wang Chen. Dia akan menarik pandangannya ketika sudut matanya tiba-tiba menangkap sosok berwarna hijau. Gadis ini tampaknya yang termuda di peron. Dia mengenakan pakaian hijau dan mata yang cerdasnya berair tampak sangat imut. Wajahnya yang bergerak masih samar-samar mengandung kelembutan dan kenaifan. Dia benar-benar tidak cocok dengan lingkungan sekarang. Hati-hati dengan gadis itu. Dia tidak sesederhana seperti apa yang kamu lihat di permukaan. Sebuah suara lembut keluar dari sudut mulut Nalanyandran. Kenapa? Xiaoyan berbicara tanpa mengubah ekspresinya. Karena dia adalah orang yang paling luar biasa di antara generasi muda Paviliun Bintang Jatuh. Nalanyandran perlahan berkata, Paviliun Bintang Jatuh? Mu Qingluan? Mata Xiaoyan menyipit. Dia juga telah mendengar sedikit tentang anggota paling menonjol dari generasi muda dari 4 paviliun. Ya, jumlah murid di dalam Paviliun Bintang Jatuh mungkin yang paling sedikit di antara 4 paviliun. Namun semuanya memiliki kemampuan luar biasa. Namun Mu Qingluan adalah yang teratas di antara mereka. Selain itu dia mungkin tampak seperti gadis kecil di luar, tetapi dia terlihat sama beberapa tahun yang lalu. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam penampilannya selama ini. Tak perlu dikatakan, dia sangat kuat. Nalanyandran mengangguk saat dia menjelaskan kepada Xiaoyan. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Xiaoyan saat dia mendengar ini. Para murid dari 4 paviliun semuanya benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Namun, dia tahu bahwa itu normal setelah memikirkannya. Dengan 4 paviliun menjadi faksi besar bersama dengan bakat mengejutkan yang dimiliki orang-orang ini, tidaklah terlalu sulit dipercaya bagi orang-orang ini untuk memiliki pencapaian seperti itu. Mu Qingluan tiba-tiba menoleh sementara Xiaoyan memusatkan perhatiannya. Dia memberinya senyum licik. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk padanya dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika Xiaoyan dan Nalanyandran memasuki peron, pria tua kecil di dekat tangga batu juga melirik yang pertama. Segera dia berkata dengan lambat, Saya adalah pemimpin suku dari suku tikus penelan emas, Jinxi. Karena kalian semua sudah sampai di tempat ini, menurutku tidak ada dari kalian yang orang yang biasa. Anda harus menyadari dengan jelas bahwa hanya dengan melewati pos pemeriksaan yang telah kami tetapkan, Anda akan dapat memperoleh 8 tempat tersisa. Ada 2 tikus besar dengan rambut emas gelap di kedua sisi Jinxi. Ukuran kedua tikus penelan emas itu sangat besar. Apalagi ada kecerdasan dan kesadaran yang tidak kalah dengan manusia yang berkedip-kedip di mata mereka. Kedua tikus penelan emas ini jelas peringkat 6 dan harus menjadi 2 yang dipilih lainnya untuk memasuki kolam darah gunung surga kali ini. Selama mereka bisa menerobos kelas Du Huang dan menjalani kesengsaraan petir,
mereka akan dapat berubah menjadi bentuk manusia dan menjadi anggota inti sejati dari suku tikus penelan emas. Hanya suara lemah Jinsi yang terdengar di peron. Meskipun lelaki tua ini terlihat sangat lemah, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Selain Xiaoyan, kemungkinan semua orang yang hadir akrab dengan nama Jinsi ini. Saat itu orang tua ini telah mengungkapkan kekuatannya dalam pertempuran besar untuk kolam darah gunung surga. Bahkan, Fei Tian dan iblis tua setingkatnya tidak dapat mengalahkannya. Dari sini orang bisa tahu seberapa kuat kekuatan orang ini. Tatapan Xiaoyan berhenti di tubuh Jinsi. Sesaat kemudian dia sedikit merajut alisnya. Dari suaranya, Xiaoyan samar-samar bisa mendengar bahwa Jinsi sepertinya mengalami cedera yang cukup serius di dalam tubuhnya. Apalagi cedera ini sepertinya bukan yang baru. Sebaliknya itu adalah sesuatu yang muncul sebagai hasil dari akumulasi jangka panjang. Mata Jinsi melihat dengan acuh tak acuh ke seluruh platform. Setelah batuk, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Seseorang hanya bisa melihat tangga batu yang menuju ke puncak gunung di belakangnya tiba-tiba bergerak. Dengan segera, tikus menelan emas berwarna emas muncul dengan cara yang padat. Jumlahnya sangat banyak, sehingga menyebabkan kepala seseorang mati rasa hanya dengan melihatnya saja. Pemilihan pos pemeriksaan kali ini tidak terlalu sulit, hanya ada satu dari mereka. Selama seseorang berhasil mencapai puncak gunung di tengah gelombang sonik, gelombang pasang tikus ini, seseorang akan dianggap berhasil lewat. Jinsi menunjuk ke arah gelombang tikus padat di belakangnya dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ekspresi dari cukup banyak orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar ini. Cukup banyak percakapan pribadi yang terjadi di panggung tersebut. Xiaoyan kaget saat melihat reaksi orang-orang di sekitar. Dia baru saja mulai ragu ketika Nalan Yanran di sampingnya dengan lembut menjelaskan sekali lagi. Suku tikus penelan emas berspesialisasi dalam serangan gelombang sonik. Jika gelombang sonik dari gelombang besar tikus dipancarkan bersama-sama, kemungkinan ahli Dou Huang akan kesulitan menahannya. Sepertinya tidak akan banyak orang yang bisa lewat kali ini, ucap Nalan Yanran. Xiaoyan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Serangan gelombang sonik ya, ucap Xiaoyan dalam hati. Jinsi mengabaikan keributan saat ini. Dia mengangkat matanya dan berkata, "Saya akan memberi kalian waktu persiapan selama 5 menit. Setelah itu pembentukan gelombang suara akan diaktifkan. Apakah Anda berhasil melewati akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Tentunya sesuai kesepakatan. Akan ada 8 orang yang akan dipilih. Jika kurang dari 8 orang yang lolos, sisa tempat akan ditentukan dengan undian." Setelah menyatakan ini, Jinsi perlahan menutup matanya dan memulihkan diri, mengabaikan semua orang dalam prosesnya masing-masing. Seluruh tempat itu penuh keributan lagi setelah melihat Jinsi menutup matanya. Cukup banyak orang mulai berbisik satu sama lain. Beberapa bahkan mulai mencari pembantu untuk menerobos pos pemeriksaan bersama. Nanti, yang kamu perlu lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menggunakan doki untuk menutupi telingamu dan mengikuti di belakangku. Xiaoyan menyipitkan matanya dan melihat ke arah tikus penelan emas yang padat di sekitarnya tangga batu sebelum menoleh untuk berbicara dengan Nalan Yanran. Gelombang sonik dari tikus penelan emas dapat mengabaikan doki yang memblokirnya. Begitu memasuki pikiran seseorang, itu akan menyebabkan orang tersebut merasakan ilusi atau pusing. Seseorang akan kesulitan untuk mempertahankannya. Saat itu yang perlu Anda lakukan hanyalah menjaga diri sendiri. Sesampainya di tempat ini, memang sudah hampir batas saya. Semua orang di sini luar biasa. Akan sangat sulit jika saya bersaing dengan mereka. Nalan Yanran merenung sejenak di hadapan niat baik Xiaoyan sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia mendengar ini. Tidak disangka gelombang sonik dari suku tikus emas ini sangat merepotkan. Segera dia bertanya, "Bagaimana kita bisa melawannya?" tanya Xiaoyan. Seseorang dapat mengandalkan doki yang kuat dengan kuat menahannya dalam menghadapi serangan gelombang sonik. Sebagai alternatifnya, seseorang juga dapat menggunakan teknik Do gelombang sonik untuk melawannya. Namun suku tikus penelan emas adalah ahli yang lahir secara alami dalam serangan gelombang sonik. Sepertinya, serangan gelombang sonik biasa akan mengalami kesulitan mengisi daya melalui susunan suara gelombang tikus. Nalan Yanran dengan ragu menjawab. Xiaoyan bergumam pelan, matanya sedikit cerah ketika dia mendengar ini. Auman penghancur harimau singa emas. Secara alami, itu adalah teknik Do tingkat tinggi. Lebih penting lagi,
Xiaoyan telah mengonsumsi pil obat tingkat 7, pil naga misterius Yin Yang, di wilayah sudut hitam saat itu. Dari situ dia telah menyerap seutas auman naga. Ini telah menyebabkan kekuatan teknik Do gelombang soniknya menjadi lebih kuat. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengendalikannya untuk mengisi daya melalui rangkaian suara gelombang tikus ini. Ketika Xiaoyan mengingat pil naga misterius Yin Yang ini, dia juga mengingat efek misterius yang dimiliki pil obat ini dalam membantu seseorang untuk melakukan terobosan. Namun efek semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah muncul sejak dia mengonsumsinya. Xiaoyan juga merasa tidak berdaya menghadapi ini. Dikabarkan bahwa Feng Zunze telah mengandalkan pil obat ini untuk menerobos ke kelas Douzun. Mungkinkah dia juga perlu mencapai tingkat itu agar efek ajaib pil obat itu muncul? Sementara Xiaoyan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, mata Jinxi perlahan terbuka. Tatapannya melihat ke panggung. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan suaranya yang samar bergema di samping telinga semua orang. Waktunya habis. Penembusan pos pemeriksaan akan dimulai. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.